Let me raise a toast for the team I love most. In the whole world. Please don't say my team. Please don't say my team. Kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 6 bakal menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi dan bukti-bukti transaksi. Mari kita simak yuk. Cara akuntansi adalah sebuah hubungan antara harta, utang, dan modal, di mana harta bisa disebut dengan aktiva, sedangkan utang dan modal bisa disebut dengan pasiva. Karena setiap transaksi mempengaruhi dua akun. Persamaan dasar akuntansi menyamakan aset perusahaan dengan kewajiban dan ekuitasnya. Nah, teman-teman, untuk persamaan dasar akuntansi ini juga memiliki rumusnya loh. Rumusnya adalah rumus persamaan dasar akuntansi adalah A sama dengan L plus E. A sendiri adalah aset atau aktiva, L adalah liabilitas atau kewajiban, E adalah ekuitas atau modal. Maksudnya di sini adalah sisi aset setara dengan jumlah kewajiban dan ekuitas pemilik. Persamaan ini berlaku untuk semua aktivitas dan transaksi bisnis. Aset akan selalu setara dengan kewajiban dan ekuitas pemilik. Jika aset meningkat, baik kewajiban atau ekuitas pemilik juga harus meningkat. Begitupun jika aset menurun, baik kewajiban atau ekuitas pemilik juga harus menurun. Hal tersebut untuk menyeimbangkan persamaan. Komponen akun terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama aset, yang kedua utang atau kewajiban, yang ketiga ekuitas. Aset sendiri terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada aset lancar yang penggunaannya kurang dari 1 tahun, seperti kas, peralatan, dan sewa dibayar di muka. Yang kedua ada aset tetap yang penggunaannya lebih dari 1 tahun, seperti bangunan dan tanah. Yang ketiga ada aset tidak berwujud seperti hak cipta dan hak paten. Utang juga dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada utang jangka pendek, yaitu utang dagang dan utang bank. Yang kedua ada utang jangka panjang, yaitu utang obligasi. Ekuitas contohnya seperti prime, modal, dan laba ditahan. Nah, di sini saya akan menyebutkan fungsi tabel persamaan akuntansi itu, yaitu 1. Menjadi sumber catatan keuangan, 2. Tempat mencatat segala transaksi yang ada, 3. Mengetahui besarnya saldo keuangan, dan yang terakhir, yang keempat, memeriksa ketepatan antara saldo aset dan liabilitas. Halo semuanya, akan dijelaskan tentang bukti transaksi. Bukti transaksi adalah bukti tertulis yang mencakup atau merekap segala kegiatan transaksi pada suatu perusahaan ataupun dalam sebuah bisnis. Manfaatnya ialah sebagai perekam pertama setiap transaksi yang dilakukan oleh setiap orang, sebuah organisasi maupun perusahaan. Dengan adanya bukti transaksi, setiap kegiatan yang dilakukan terkait dengan keuangan dapat didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan secara akuntansi. Dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada bukti internal, adalah bukti transaksi keuangan yang dibuat oleh pihak perusahaan. Yang kedua ada bukti eksternal, adalah bukti transaksi keuangan yang dibuat oleh pihak pembeli atau luar perusahaan. Dan untuk fungsinya sendiri, yang pertama, untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat sehingga memudahkan bagian keuangan untuk mengkonfirmasi transaksi tersebut. Yang kedua, sebagai dasar pencatatan keuangan dalam akuntansi. Yang ketiga, menghindari adanya duplikasi dalam pengumpulan dan pencatatan keuangan. Keempat, untuk meminimalisasi kesalahan yang bisa saja terjadi karena tidak adanya bukti transaksi. Jenis-jenis bukti transaksi. Bukti kas keluarga itu bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran kas dari suatu perusahaan. Bukti kas masuk yaitu bukti yang menunjukkan adanya uang tunai yang diterima oleh perusahaan. Faktur pembelian. Bukti tertulis di mana perusahaan melakukan pembelian atas suatu barang tertentu. Faktur pembelian ini akan kita dapatkan ketika kita membeli barang dari supplier. Selanjutnya adalah faktur penjualan. Faktur penjualan adalah dokumen transaksi yang digunakan untuk penjualan secara kredit. Lalu ada nota kredit. Nota kredit itu adalah dokumen transaksi yang digunakan atas retur penjualan. Selanjutnya ada nota debit. Nota debit itu adalah dokumen